Halo kawan semua, apa kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Web Seong Stepmom yang dirilis pada tahun 2021. Di mana film ini menceritakan seorang menantu yang ingin menghancurkan kehidupan mertuanya. Bagaimana keseruan dari film ini? Kita simak bersama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya channel ini, agar channel ini lebih bersemangat untuk membuat alur film lainnya yang lebih menarik. Di awal film kita langsung diperlihatkan oleh suatu adegan pengancrotan antara pria dan mamah-mamah gurih di sebuah kamar. Dan di situ ada mamah gurih dan seorang pria yang sedang berwekuk ria di pagi hari, di mana si mamah gurih ini bernama Lee Chae-dam dan si pria bernama Hyung Min. Dan ternyata si Hyung Min adalah menantu dari si Lee Chae-dam. Aduh, anak sama mama digaris juga nih cowok ya. Parah. Scene berganti di mana si Lee Chae-dam sedang bersih-bersih di dapur dengan memakai pakaian yang sangat minim dan dengan asiknya mengelap-ngelap meja sambil menggoyang-goyangkan bujurnya. Kemudian datang seorang wanita mulus yang sudah tidak asing di mata Choliker, yang tak lain dia adalah si pengker Yoo Chung-i. Dia pun menghampiri Lee Chae-dam. Diketahui bahwa Yoo Chung-i merupakan anak dari suaminya, anak plus mamah tiri yang gurih dan baik hati. Yoo Chung-i pun duduk di situ dan memperhatikan Lee Chae-dam yang sedang membersihkan meja. Melihat Lee Chae-dam memakai pakaian seksi, Yoo Chung-i pun mengatakan Lee Chae-dam bahwa pakaian yang digunakannya tidak pantas dipakai karena dapat mengakibatkan pria yang melihat bakal celegeng. Lee Chae-dam pun malah memarahi balik si Yoo Chung-i. Dengan merasa kesal dan jengkel, Lee Chae-dam pun memilih pergi ke kamarnya, dan tentunya dengan raut muka yang sangat kesal. Ketika sedang kukulutus sendirian di kamar, tiba-tiba suaminya pun datang dari tempat kerjanya. Pria sendiri itu bernama Deong Chin. Melihat sang istri gurih sedang kukulutus, si suami pun berbicara apa yang terjadi. Lee Chae-dam pun menjawab kalau dia telah dimarahi oleh Yoo Chung-i soal pakaian yang ia pakai karena terlalu seksi. Si suami yang mendengarnya pun berjanji akan membelikan baju yang baru untuk istrinya, asalkan istrinya berhenti berkukulutus. Setelah mereka mengobrol di kamar, mereka bertiga pun duduk bersama di dapur dan mereka pun mengobrol akrab ngaler ngidul. Dan di situ Deong Chin mengatakan bahwa ia akan pergi keluar kota karena ada pekerjaan dari perusahaannya untuk mengembangkan bisnis perusahaannya. Ia pun mengatakan kalau dirinya akan pergi selama 1 minggu. Tak lupa ia juga berpesan kepada sang anak dan sang istri untuk menjaga diri dengan baik-baik dan jangan pasea selama ditinggal pergi. Selang beberapa saat ia pun pergi dipanggil oleh manajer perusahaan. Lalu Yoo Chung-i menyusul ayahnya. Sedangkan Lee Chae-dam duduk di meja dapur dan tanpa sengaja mendengarkan pembicaraan Yoo Chung-i dan ayahnya, di mana mereka juga akan pergi bersama. Mendengar pembicaraan mereka, Lee Chae-dam pun senang kegirangan karena ia akan bebas melakukan apa saja dengan selingkuhannya, termasuk hal tentang pengecrotan. Wah, enak ya, bisa bebas berwekuk ria dengan selingkuhan tanpa hariwang ketahuan sama suami. Aduh ampun. Tiba-tiba Hyung Min datang dan menghampirinya, dan tak beberapa lama Hyung Min yang mengetahui kalau suaminya dan istrinya sudah pergi, ia langsung menggoda Lee Chae-dam. Dia mengatakan juga kepada Lee Chae-dam kalau dirinya ini secara diam-diam akan menjual perusahaan yang ayah mertuanya tersebut merasa bingung dan dilema karena bakal setuju atau tidak dengan ide Hyung Min. Hyung Min pun mencoba merayunya
Dan untuk meyakinkan mamah mertua gurihnya itu, dia pun mengajaknya untuk melemaskan otot-otot bujurnya dulu. Tentunya dengan cara pengencrotan. Ya, pengencrotan. Aduh, anak sama ibu mertua dikenjot terus. Jebol-jebol tuh kemem. Selesai melakukan pengencrotan, Hyung Min pun menelepon manajer ayah mertuanya dan merencanakan sesuatu. Hyung Min pun memutuskan untuk memberikan uang kepadanya agar melakukan perselingkuhan berencana. Aduh, di mana si Hyung Min ini menyuruh sang manajer ayah mertuanya itu untuk berselingkuh dengan Yoo Chung I, istrinya sendiri. Aduh, ampun parah nih. Beberapa saat kemudian terlihat Yoo Chung I sedang bersama manajer ayahnya. Dan di situ sang manajer mengajak Yoo Chung I ke sebuah apartemen. Ya, tentunya untuk wekuk lah pasti nih orang. Kesampainya mereka berdua di kamar apartemen, dan sebelum melakukan pengencrotan, mereka pun mengobrol terlebih dahulu, mengatur sebuah gaya selendang bedil atau enter sendok ketika berwekuk pria. Dan tanpa disadari, Yoo Chung I ini sudah direncanakan suaminya. Yoo Chung I pun mengatakan kalau dia lebih memilih gaya munding depak. Tak lama di situ terjadilah pengencrotan di antara mereka. Aduh, becek nih kemem. Dan tanpa Yoo Chung I sadari, si manajer ini sudah memasang kamera sebelum melakukan pengencrotan dengannya. Untuk menjadikan bukti kelakuan Yoo Chung I, si manajer menyimpan kamera di sebuah meja agar Yoo Chung I tidak mengetahuinya. Video ini akan menjadi bukti bahwa Yoo Chung I telah berselingkuh dengan sang manajer ayahnya sendiri. Setelah itu, manajer pun menelepon Hyung Min. Dia mengatakan kalau dia sudah melakukan tugasnya dengan baik dan semua sudah cukup bukti untuk menghancurkan ayah mertuanya itu. Duh, parah nih menantu ini nih, bagong dasar. Aduh, parah. Scene berganti di mana terlihat Hyung Min dan Yoo Chung I sedang pasea besar-besaran. Dan Hyung Min meminta bercerai dengan Yoo Chung I karena dia telah mengetahui kelakuan Yoo Chung I yang telah berselingkuh dan berwekuk ria dengan manajer ayahnya. Yoo Chung I yang mendengarnya tidak bisa mengelak dan bisa pasrah mengakui semuanya. Dia pun memohon kepada Hyung Min untuk tidak menceraikannya. Namun karena ini rencana Hyung Min untuk menguasai harta dari ayahnya, maka Hyung Min pun tidak memperdulikan kata maaf dari Yoo Chung I dan tetap menceraikannya. Dan berakhirlah film ini kawan. Terima kasih telah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe biar channel ini bisa membuat alur film yang lebih menarik lainnya. Oke, buat teman-teman semua, semoga kalian tetap sehat dan berbahagia selalu. Amin. Terima kasih.